mulai pada sekolah minggu pada minggu pagi ini bersama saya Kak Sandi dan Kak Ronald. ya, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, dan tentunya kita ingatkan untuk kita selalu jaga kesehatan ya. Ya, jadi dimanapun kita berada, meskipun nanti kita di rumah, kita boleh saling menjaga dan kita percaya kita bisa bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan. Betul banget Kak Roland ya. Supaya kita lebih semangat, mari kita memuji Tuhan dan kita memujikan Bapa sungguh baik. Kasih-Mu berlimpah.
Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang Kau beri ini. Kami percaya Kau juga berikan kesehatan Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Kami percaya Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan keluarga maupun mereka Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu dan bersukacita bagi nama-Mu Tuhan pada minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita olahraga ya. Ayo. Ya, tentunya kita mau ajak teman-teman di rumah kita memuji Tuhan sambil menggerakkan tubuh kita biar kita sehat. Ya. Puji Tuhan. Kita memujikan di tempat letakkan sayapnya. Siapkan tangannya. Sehat dan kita siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Rohan ya. Tapi sebelumnya kita menyaksikan walau kita dapat melihat. Dalam hidupku
Terima kasih Tuhan sudah kasih anugerah-Mu, kami boleh berkumpul bersama-sama dalam sekolah minggu ini, sekalipun hanya lewat online Tuhan. Lagi percaya hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami, yang percaya kami boleh juga memuji Tuhan, yang juga benar lagi akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, yang mendidik kami, yang menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, supaya kami boleh hidup senantiasa dalam tuntunan Tuhan yang membawa kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman Tuhan, dan bersiap sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama menonton firman Tuhan. Dadah. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat, supaya dikeluarkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya.
tetapi juga terhadap tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya." dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Gimana kata sini tadi ceritanya? Ini seru Kak Roland. Iya, hari kita sudah bercerita tentang Daniel yang di gua singa. Jadi Daniel ini adalah hamba Tuhan yang benar-benar suka berdoa. Tapi waktu itu meskipun ada larangan dari raja untuk dilarang berdoa kepada Tuhan, tapi Daniel tetap berdoa. Dan gara-gara tetap berdoa dia makan tadi Fitnah. Oh iya, Sehingga dia dimasukkan di gua singa. Ini singanya bukan singa yang di kebun binatang ya. kan macan nampang loh ya. Iya, ini singanya giginya tajam-tajam. Dan itu sudah aman dan dikasih makan. Jadi Daniel itu pasti mati harusnya. Tapi dan gimana Daniel? Mati gak Kak? Enggak. Loh, kenapa kok gak mati Kak? Karena Tuhan melindungi Daniel. Iya, hebat. Jadi Raja Darius ketika dia datang, loh Daniel kan masih hidup. Kenapa? Karena Tuhan melindungi saya. Nah, jadi kalau kita rajin beribadah, rajin berdoa, kita taat dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan membela kita ya Kak Sandia. Betul banget Kak Roland. Makanya jangan lupa berdoa ya Kak Edik. Dan meskipun di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap berharap sama Tuhan dan selalu berdoa ya. Kalau berdoanya jangan panjang intinya, kita bersyukur sama Tuhan. Gitu aja ya Kak Roland ya. Iya, yang penting kita tetap taat sama Tuhan dan pasti Tuhan yang buka jalan dan membela kita semua. Amin. Ya Kak Roland. Ya Kak Roland, kita sudah di akhir ibadah online ini. Biarlah kita tutup dengan doa ya Kak Roland. Ya. Kita berjumpa lagi minggu depan dengan kata-kata yang hebat, dengan cerita firman Tuhan yang hebat ya Kak Roland. Iya. Mari kita mau lipat tangan, tutup mata, Kak Roland yang berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Tuhan ini kami boleh ibadah online, kami bersyukur kami boleh tetap hidup dalam Engkau Tuhan, sekalipun di masa-masa ini, kami percaya Engkau Tuhan juga membela kami, Engkau Tuhan yang membuka jalan, membuka masa depan bagi anak-anakmu di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau berkati papa mama kami, Engkau berkati kehidupan kami Tuhan, studi kami. Kami percaya sekalipun situasi yang susah, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang memampukan kami untuk membuat kami melewati semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam kasih-Mu, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan, juga berkati ibadah minggu depan, supaya kami tetap semangat memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa minggu depan.